Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang sifat struktur, yaitu apakah struktur yang kita analisis masuk dalam kategori struktur statis tentu yang nantinya dapat kita selesaikan dengan pendekatan mekanika statis tentu, atau strukturnya tergolong pada struktur statis tak tentu, sehingga kita tidak dapat selesaikan dengan pendekatan mekanika statis tentu. Mekanika statis tentu, yaitu studi yang sedang kita pelajari saat ini, hanya dapat diterapkan pada struktur yang bersifat statis tentu. Atau, dalam bahasa asing dapat diberikan istilah statically determined structures. Struktur statis tentu dapat diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan statis yang memiliki 3 indikator perhitungan, yaitu sigma gaya vertikal yang terjadi sama dengan 0, kedua, sigma gaya horizontal yang terjadi sama dengan 0, dan yang ketiga, sigma momen yang terjadi sama dengan 0. Sebenarnya, untuk dapat mengidentifikasi apakah struktur yang akan kita hitung masuk dalam kategori struktur statis tentu maupun struktur statis tak tentu, dapat kita evaluasi berdasarkan persamaan berikut, yaitu M sama dengan 2J min R. Apabila persamaan ini dipenuhi, maka struktur yang kita analisis masuk dalam kategori struktur statis tentu. Apabila kita breakdown, M merupakan jumlah batang penyusun struktur. J merupakan jumlah join atau titik hubung antar batang penyusun struktur tersebut. Dan R merupakan jumlah reaksi dari tumpuan struktur tersebut. Sebagai review, di sini kita sajikan review jenis tumpuan yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Seperti yang telah kita ketahui, kita telah mengenal 3 jenis tumpuan, yaitu tumpuan jepit, tumpuan sendi, dan tumpuan roll, beserta dengan reaksi yang terjadi pada tumpuan-tumpuan tersebut. Tumpuan jepit contohnya, terdapat 3 reaksi yang terjadi, yaitu pertama, momen, kedua, reaksi arah vertikal, dan yang ketiga adalah reaksi arah horizontal. Tumpuan sendi hanya memiliki 2 buah reaksi, yaitu reaksi arah vertikal, reaksi arah horizontal. Tumpuan roll hanya memiliki 1 reaksi, yaitu reaksi arah vertikal. Di sini kita sudah melakukan rekap jumlah dari reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan. Contoh, di sini kita memiliki sebuah struktur yang mendekati pola dari struktur rangka jembatan. Kita akan belajar untuk mengkategorikan apakah struktur ini masuk dalam struktur statis tentu atau struktur statis tak tentu. Berarti, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi variabel R, variabel M, dan variabel J. Sebagai pengingat kembali, R merupakan jumlahnya reaksi yang terbentuk dari tumpuan pada struktur tersebut. M
M merupakan jumlah dari batang atau elemen penyusun rangka dari struktur tersebut. Dan J merupakan jumlah dari join atau titik temu antar batang penyusun rangka tersebut. Kita akan identifikasi satu persatu. Kita mulai dari tumpuan terlebih dahulu. Tumpuan sebelah kiri adalah tumpuan sendi. Tumpuan sebelah kanan adalah tumpuan roll. Bagaimana dapat membedakannya? Di sini kita lihat pada tumpuan roll terdapat sebuah lingkaran di bawah segitiga. Sedangkan pada tumpuan sendi tidak terdapat bagian tersebut. Apabila kita ingin menghitung jumlah reaksi yang terjadi pada tiap tumpuannya, merujuk pada materi pada slide sebelumnya, tumpuan sendi terdapat dua buah reaksi, yaitu reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontalnya. Sedangkan tumpuan roll hanya terdapat satu buah reaksi, yaitu reaksi arah vertikal. Karena struktur ini mampu untuk bergeser ke kanan dan kiri, sehingga reaksinya hanya satu. Kemudian kita akan identifikasi jumlah dari batang penyusun rangka struktur tersebut. Berarti jumlahnya adalah, kita berhitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Terakhir adalah jumlah joinnya. Kita akan berhitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan substitusikan ke dalam variabelnya. Reaksinya berapa jumlahnya? Sendi 2, roll 1, 2 plus 1, 3. R sama dengan 3. Jumlah batang atau M sama dengan 21. Jumlah join atau titik-titik temunya tadi adalah 12. Kita tinggal operasikan ke dalam persamaan untuk menentukan apakah strukturnya masuk ke dalam struktur statis tentu maupun tak tentu. M sama dengan 21. J sama dengan 12. R sama dengan 3. M 21. 2J. Berarti 2 dikalikan 12. 24. 24 dikurangi dengan 3. Berarti ruas kanan berjumlah 21. 21 sama dengan 21. Berarti memenuhi persamaan. Sehingga struktur ini masuk dalam struktur statis tentu dan dapat dihitung dengan pendekatan mekanika statis tentu. Contoh selanjutnya, di sini kita tetap memiliki sebuah struktur yang memiliki pola mirip dengan struktur rangka jembatan. Kita akan mengkonfirmasi apakah benar angka yang telah dirumuskan pada bagian bawah dari gambar ini. Kita akan mulai dari jumlah reaksi dari tumpuannya. Tumpuan sebelah kiri adalah sendi, tumpuan sebelah kanan adalah tumpuan roll. Jumlah reaksi tumpuan sendi adalah 2, jumlah reaksi tumpuan roll adalah 1. Jumlah reaksi total dari tumpuannya adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan mengkonfirmasi jumlah batang penyusun rangka struktur tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hati-hati di sini, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21.
join atau titik temu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita substitusikan. Silahkan untuk dikonfirmasi apakah struktur ini masuk dalam struktur statis tentu atau struktur statis tak tentu.